Pemirsa, di zaman yang serba digital ini, maka proses informasi khususnya di rumah sakit terkait dengan pelayanan kesehatan harusnya lebih cepat dan baik. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah memprioritaskan Banjarmasin di Yankesnya, yaitu warga harus sudah mengetahui kondisi pelayanan di 26 puskesmas yang tersebar di kota Seribu Sungai ini, mulai dari jam buka, tutup pelayanan, dan juga jenis pelayanan kesehatan hingga dokter yang bertugas, juga termasuk ketersediaan obat yang ada di puskesmas tersebut. Di zaman yang serba digital ini, maka proses informasi khususnya di rumah sakit terkait dengan pelayanan kesehatan harusnya lebih cepat dan baik. Bahkan Kementerian Kesehatan sudah memprioritaskan Banjarmasin di Yankesnya, yaitu warga harus sudah mengetahui kondisi pelayanan di 26 puskesmas yang tersebar di kota Seribu Sungai ini, mulai dari jam buka, tutup pelayanan, jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, hingga dokter yang bertugas memberikan pelayanan pada warga, termasuk ketersediaan obat yang ada di puskesmas tersebut. Seberatan informasi tersebut masuk dalam layanan digital nang Bangaran Telemedicine. Demikian dipedahkan anggota Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Insinyur Sokrowardi MAP lan Prima TV usai kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 25 Mei 2022. Politisi Partai Golkar ini menegaskan obat yang tersedia dalam program telemedicine adalah buatan asli Indonesia. Informasi ini didapat sehabis Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan ke Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu. Sehingga Banjarmasin yang sudah menjadi Smart City, harusnya Dinas Kominfotik segeranya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan agar program telemedicine tersebut bisa saling bersinergi. Itu Banjarmasin sudah mempunyai Kominfo yang mengenai program Smart City, itu harus segera diambil, disinergiskan dengan Dinas Kesehatan. Hingga masyarakat tidak lagi datang antrian untuk minta perawatan, untuk pelayanan itu. Ketika datang sudah pada posisi kami dilayani dan bisa bahkan kalau perlu pasien itu tidak perlu juga datang ke puskesmas kalau memang ada sudah pelayanan itu. Oh ternyata obatnya ini, didiagnosanya seperti ini. Jadi kalau dalam konteks kesehatan itu ada pelayanan home care, misalnya datang ke rumah visit kepada orang-orang yang memang usianya sudah tidak mungkin lagi datang ke puskesmas itu, ya kan? Informasi home care-nya dibentuklah tim. Nah ini suatu hal yang kabar gembira bagi Banjarmasin yang manajemen kesehatannya sudah diberi peluang untuk mengambil aplikasi itu ke Dinas Kesehatan di Jakarta. Sokrowardi menambahkan, aplikasi yang nantinya tersedia di Dinas Kesehatan tersebut bisa disebarkan melalui kaum milenial kepada warga, supaya warga di 5 kecamatan di Banjarmasin ini mengetahui layanan yang diberikan oleh puskesmas di wilayahnya masing-masing, sehingga mempermudah warga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Masalah tadi kemarin kita ada kunjungan di rumah sakit, kan ada pelayan aplikasinya, berapa tersedia bed atau kamar yang akan bisa pasien, dokter yang jaga siapa, ya kan? Nah itu bahkan tersedia, misalnya kemarin pasca COVID kemarin, oksigen tuh sudah kelihatan tersedia stoknya. Jadi orang nggak ada panik misalnya, oh ke rumah sakit itu ngapain ke situ, nggak ada oksigennya.